Oke, berjumpa kembali channel saya ya, seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bicara masalah amalan yang luar biasa untuk bukan cepat ya, tapi untuk melakukan manifestasi atau agar terkabul ya. Seperti itu. Jadi ini amalannya sangat simpel sekali dan setiap hari Anda juga paham dan sering membacanya, cuman mungkin ini hanya menekankan kepada fokusnya saja ya sebetulnya ya. Oke. Tentunya Anda sering melakukan dzikir ya. Jadi ini amalannya dalam bentuk dzikir, yaitu dengan kalimat alhamdulillah seperti itu ya. Jadi kalimatnya alhamdulillah atau tahmid. Mengapa tahmid ya? Karena itu adalah manifestasi dari syukur sebetulnya. Jadi orang yang ini ya, orang yang berdoa itu kan biasanya meminta ya. Meminta dalam arti dia tidak punya. Orang yang meminta itu kan pada umumnya adalah mereka nggak punya ya, belum memiliki, kemudian meminta untuk bisa memiliki seperti itu. Nah, tetapi ini dibalik ya. Jadi ketika Anda meminta, seharusnya di dalam pikiran dan mental serta emosi kita itu sudah ada sebetulnya, atau sudah tercipta di dalam proyeksi pikiran dan perasaan kita, sehingga yang muncul adalah kalimat hamdalah ya. Jadi alhamdulillah seperti itu ya. Jadi ini untuk afirmasi. Jadi ketika Anda berdoa, rasakan apa yang Anda doakan itu sudah terwujud, sudah terkabul, sudah diijabah ya. Rasakan saja dan pikirkan itu, kemudian rasakan nikmatnya, rasakan senengnya, kemudian mengucaplah syukur. Jadi mengucaplah syukur dengan kata alhamdulillah. Atau kalau misalkan tidak pakai bahasa Arab, Anda bisa pakai terima kasih ya, thank you, terima kasih. Jadi itu betul-betul harus terasa sebagai ungkapan dari syukur atau sebagai ungkapan dari terima kasih ya, karena sudah diijabah. Nah itu ya. Jadi bukan hanya sebuah kata-kata yang muncul dari lidah, tetapi ini adalah manifestasi dari perasaan syukur Anda, karena telah diberi, karena telah mempunyai, karena apa yang Anda inginkan sudah ada di dalam proyeksi pikiran dan perasaan Anda, seperti itu ya. Kemudian karena itu sudah diijabahi, karena itu sudah diberikan kepada Anda, kemudian Anda merasa bahagia dengan cara karena Anda merasa bahagia, kemudian Anda mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta, terima kasih telah memberikan ini, terima kasih telah memberikan ini. Nah, ketika itu Anda afirmasikan terus-menerus ya. Apalagi dalam posisi misalkan Anda posisi hening, posisi mau tidur. Ya, posisi mau tidur, posisi tengah malam, ketika pikiran itu tidak terlalu kacau, ketika pikiran itu diam, atau dalam bahasa alam bawah sadarnya berada pada gelombang alam bawah sadar, gelombang alfa, gelombang theta ya, dan sebagainya. Di saat gelombang itu frekuensinya itu rendah, disitulah apa yang Anda minta itu akan ditarik oleh alam bawah sadar untuk mendekati Anda, seperti itu. Jadi kalimatnya bukan sebuah permintaan, tetapi sebuah kata terima kasih, karena Anda merasa dan yakin bahwa sesuatu itu sudah ada. Ya, lah kemudian ada di mana? Pertanyaannya seperti itu ya. Ada di dalam pikiran dan perasaan Anda, seperti itu. Emosinya, pikirannya itu sudah ada di sana. Sehingga Anda patut untuk mengucapkan terima kasih ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi simple sebetulnya. Dan yang kedua, mengapa dengan kata syukur atau terima kasih atau hamdalah? Karena ini membentengi Anda dari berharap. Jadi orang berdoa itu seharusnya tidak berharap.
Karena kalau orang berharap, kesannya dia itu menanti. Padahal doa yang terwujud itu tidak boleh dinantikan, tidak boleh diharapkan, tidak boleh ditunggu seperti itu ya. Jadi harus lepas, harus pasrah. Nah, untuk mencapai pasrah inilah kemudian menurut pemikiran saya yang paling mudah adalah dengan kata syukur. Karena kalau orang sudah bersyukur, dia sudah merasa mendapatkan apa yang diinginkan, dia nggak menunggu lagi, dia tidak menanti lagi ya, seperti itu ya. Sehingga dengan satu kata ini ketika Anda betul-betul menghayatinya, tapi dengan syarat ya, harus ada penghayatan yang total di sana, sehingga kemudian sampai mulut Anda itu mengucapkan terima kasih ya, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta ya, terima kasih telah memberikan ini, terima kasih telah memberikan ini. Nah, daya terima kasih Anda itu adalah daya yang positif, daya yang merasa penuh, daya yang merasa berlimpah. Kenapa bisa berlimpah? Karena sudah diberi gitu. Kalau daya memohon, daya meminta, daya mengharapkan itu lemah. Itu turun ya, secara frekuensi itu turun. Kenapa? Karena Anda merasa tidak punya, makanya meminta. Frekuensinya frekuensi miskin, frekuensinya frekuensi kekurangan seperti itu. Makanya dalam hal berdoa ini ketika kita salah frekuensi, maka di situ yang terjadi bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang tidak kita inginkan. Sebaliknya ya, misalkan Anda kepengen kaya, dapatnya miskin. Anda kepengen keluar dari masalah, dapatnya masalah. Kenapa seperti itu? Karena frekuensinya yang tidak tepat. Ya, makanya saya membuat ide untuk share tentang amalan ini karena menurut saya secara frekuensi, secara getaran, secara gelombang itu positif ya. Kata syukur, kata berterima kasih itu tanda sudah mendapatkan. Nah, orang yang mendapatkan mesti senang frekuensinya seperti itu ya, mesti senang. Kemudian di samping senang, frekuensinya berlimpah, dia penuh, dia merasa kaya, dia merasa sudah memiliki itu, sehingga kemudian tidak ada frekuensi kekurangan lagi ya, tidak membutuhkan lagi ya, sehingga kemudian tidak membutuhkan lagi ya. Orang berdoa itu frekuensinya harus tidak membutuhkan. Kalau dia masih membutuhkan, itu malah nggak terwujud sebetulnya ya. Misalkan Anda kepengen apa ya, kepengen pasangan. Kalau Anda masih membutuhkan pasangan, Anda nggak dapat. Nah, caranya bagaimana? Anda harus merasa sudah mendapatkan pasangan tersebut, kemudian Anda mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, sehingga kemudian Anda nggak butuh pasangan lagi karena Anda sudah dapat di dalam layar pikiran dan mental Anda seperti itu. Nah, dengan sering bersyukur, berterima kasih terus, disitulah lama kelamaan alam semesta dan Tuhan tentunya akan menghadirkan apa yang Anda syukuri tadi ya, menghadirkan sesuai dengan kesyukuran Anda. Nah, kalau misalkan pasangan, berarti Anda sudah mendapatkan pasangan sehingga Anda bersyukur. Kemudian Anda didatangkan pasangan itu tanpa Anda mengharapkan kedatangan dia gitu loh. Tanpa mengharapkan ya. Itu akan didatangkan kepada Anda sendiri karena Anda sudah memancingnya di dalam layar mental Anda. Jadi ibarat Anda itu ingin menangkap lebah, Anda memancing dengan memberikan gula ya atau madu, sehingga kemudian mereka datang sendiri. Nah, ini konsepnya sebetulnya. Kita memancing lewat getaran pikiran dan perasaan kita yang merasa berlimpah dan penuh dan merasa makmur, merasa sudah memiliki, sehingga kemudian alam semesta akan datang sendiri seperti itu. Seperti logika Anda memancing lebah dengan madu atau dengan gula ya. Beda dengan Anda ketika mengejar. Anda membutuhkan, frekuensinya Anda butuh. Orang yang butuh mesti kurang, frekuensinya kekurangan, sehingga Anda akan selalu membutuhkan itu dan tidak tercapai. Frekuensinya adalah frekuensi butuh ya, bukan frekuensi penuh. Nah, ini Anda harus paham. Nah, pelajaran tentang frekuensi itu disebut dengan vibrasi. Makanya kemarin saya bikin satu video yang mengatakan bahwa setiap orang itu sudah sakti sebetulnya, akan tetapi salah vibrasi, salah getaran, salah untuk mengarahkan kesaktiannya, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terbalik ya, dia ingin kaya, frekuensinya miskin.
dia ingin pasangan, frekuensinya dia butuh pasangan, sehingga dia merasa kekurangan, sehingga malah dia nggak dapat. Nah seperti itu ya. Jadi orang itu tidak perlu sakti, karena orang itu sudah sakti sebetulnya, sudah diberikan hak oleh semesta sebuah kemampuan, yaitu pikiran bawah sadar dan perasaan ya. Pikiran dan perasaan itu bisa mewujudkan sesuatu ya, cipta rasa karsa ya, bisa mencipta ya. Nah kekuatan mencipta ini sudah ada sejak lahir ya. Kita nggak perlu belajar untuk sakti, untuk bisa ini bisa itu, sebetulnya itu nggak perlu sebetulnya. Untuk menjadi anti kebal dan sebagainya tidak perlu sebetulnya ya. Tetapi itu akan datang kepada Anda ketika tinggal aliran Anda mengalirkan kemana. Sesuatu hal yang sudah penuh di dalam diri Anda berupa kesaktian, kemampuan, daya cipta Anda itu Anda arahkan kemana. Nah setiap hari sebetulnya Anda itu mengarahkan, cuman kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Karena secara tidak sadar Anda sudah mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, kepada sesuatu hal yang tidak Anda inginkan, seperti itu. Nah ini juga sangat halus ya pemahaman ini ya. Jadi ini soal rasa soalnya ya, soal rasa dan soal pikiran, seperti itu. Intinya adalah frekuensi dan vibrasi. Jadi Anda nggak perlu berpikir macam-macam, Anda nggak perlu berpikir pertanyaan-pertanyaan yang bulat ya. Intinya adalah vibrasi. Vibrasi Anda kemana ini? Sekarang ini kemana? Ke kepenuhan atau ke kekurangan. Kalau Anda ke kepenuhan, Anda dapat penuh. Kalau ke kekurangan, Anda dapat kurang walaupun Anda minta penuh. Nah seperti itu. Jadi simple ya. Jadi yang Anda amati itu sekarang ini, vibrasi Anda itu kemana, arahnya kemana, itu aja sebetulnya. Tidak perlu bertanya yang neko-neko sebetulnya. Fokus saja apa yang sekarang Anda rasakan, itu yang akan terjadi. Kalau Anda merasa kekurangan, dapatnya kekurangan. Anda dapat merasakan kesyukuran, kelebihan, Anda dapatnya kelebihan. Hanya seperti itu saja sebetulnya ya. Untuk mengarahkan vibrasi itu seperti itu, mudah, penuh atau kurang, itu aja sebetulnya. Tinggal kita sadari saja semua perasaan-perasaan kita dan kita ganti dengan kesyukuran kalau memang ada sesuatu hal yang membuat kita kurang, seperti itu. Oke, itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang.